Pernah nggak sih, lo lagi duduk sendirian, tiba-tiba kepikiran dia, padahal udah lama nggak ketemu, udah nggak ngobrol, bahkan udah nggak punya hubungan apa-apa lagi. Tapi entah kenapa, kepalanya dia tuh kayak tinggal di otak lo, kayak numpang hidup gitu. Lo bangun tidur inget dia, lagi makan, kepikiran dia, mau tidur pun, bayangannya muncul duluan, sebelum mata lo merem. Dan lucunya, lo sendiri bingung, kenapa sih gue masih mikirin dia? Padahal lo tahu, mikirin dia tuh cuma bikin lo stuck, nggak bisa move on, nggak bisa maju. Dan yang paling nyesek, dia bahkan mungkin udah nggak mikirin lo lagi. Nah, video ini buat lo yang masih nyangkut di pikiran soal seseorang. Kita bakal bahas pelan-pelan, dari sudut pandang psikologis, emosional, bahkan biologis. Kenapa sih lo susah banget berhenti mikirin dia? Dan tenang bro, gue bakal temenin lo dari awal sampai akhir. Jadi, duduk yang nyaman, tarik napas dalam, dan kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Satu kenangan itu nggak sepenajam itu, tapi ninggal bekas. Salah satu alasan paling kuat kenapa lo susah berhenti mikirin seseorang itu, karena kenangan. Tapi bukan cuma kenangan biasa ya bro. Kenangan itu seringkali ke-trigger tanpa lo sadari. Misalnya, lo lagi lewat tempat makan favorit kalian dulu. Boom, langsung inget dia. Atau denger lagu random di radio yang dulu pernah jadi background waktu kalian boncengan motor malam-malam. Boom, bayangannya langsung muncul. Otak manusia tuh canggih. Dia nyimpen memori bukan cuma dalam bentuk gambar, tapi juga rasa, suara, aroma, bahkan suasana. Dan memori yang diikat sama emosi itu biasanya lebih susah hilang. Makanya, walaupun udah lama, kenangan tentang dia masih nempel kayak permen karet di sepatu. Dan parahnya, kadang lo bahkan gak sadar lo lagi mikirin dia. Tiba-tiba aja mood lo drop, atau lo jadi mellow sendiri. Dan setelah lo tarik benang merahnya, ternyata semua itu karena lo inget satu momen kecil tentang dia. Dua, lo sebenarnya belum selesai dengan diri lo sendiri. Nah, ini bagian yang sering gak kita sadari. Kadang, alasan lo susah berhenti mikirin dia tuh bukan karena dianya, tapi karena lo sendiri belum selesai dengan diri lo. Lo mungkin masih punya banyak pertanyaan yang gak sempat lo tanyain. Kenapa hubungan kita harus berakhir? Gue kurang apa? Dia pernah beneran sayang sama gue? Nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh menggantung di kepala lo. Dan karena nggak ada jawaban, otak lo terus muter-muterin itu. Kayak puzzle yang hilang satu bagian, dan lo terus-terusan nyari potongan yang pas. Terus, lo mungkin juga belum mengampuni diri lo sendiri. Mungkin lo ngerasa nyesir, nyalahin diri sendiri, atau ngerasa gue harusnya bisa lebih baik. Dan selama lo belum berdamai sama perasaan lo sendiri, lo bakal terus terikat sama sosok dia seolah dia adalah simbol dari semua luka dan pelajaran hidup lo yang belum selesai. 3. Dopamin dan cinta itu kayak narkoba. Sekarang kita bahas dari sisi biologis. Lo tau nggak, ketika lo lagi jatuh cinta atau terhubung emosional sama seseorang, otak lo tuh ngeluarin hormon kayak dopamin, oksitosin, serotonin, dan itu semua bikin lo ngerasa nyaman, senang, euforik. Nah, ketika hubungan itu berakhir, atau lo kehilangan akses ke sosok itu, otak lo kayak kelaparan. Lo craving sama rasa bahagia yang biasa dia kasih. Dan apa yang dilakukan otak lo? Dia mulai muter-muterin memori tentang dia. Karena dari situ, masih ada sisa-sisa dopamin. Masih ada rasa nyaman, walaupun dikit. Itu sebabnya lo bisa kecanduan mikirin seseorang. Karena memori itu, sesakit apapun, secara aneh, masih bisa bikin lo ngerasa hidup. Dan tanpa sadar, lo terus kembali ke bayangan itu, buat dapetin sedikit rasa hidup yang udah nggak ada lagi di realita lo sekarang. 4. Lo membuat versi dia di kepala lo sendiri. Yang sering juga terjadi adalah, dia yang lo pikirin sekarang, bisa jadi udah beda banget sama dia yang asli. Karena otak kita itu punya kemampuan buat merekayasa memori. Lo ngebentuk versi dia yang ideal, versi yang baik terus, versi yang ngertiin lo, versi yang nyambung sama lo. Padahal, kalau lo inget-inget lagi dengan jujur, mungkin dia juga punya banyak kekurangan. Mungkin dia juga pernah nyakitin lo, bikin lo nangis, atau bahkan gak pernah bener-bener ngerti lo. Tapi memori itu lo edit, lo poles, lo putar terus sampai lo percaya kalau dia tuh satu-satunya yang paling cocok buat lo. Dan itu bikin lo makin sulit move on. Karena yang lo rindukan itu bukan dia yang asli,
tapi versi dia yang udah lo bentuk di kepala lo. Dan selama lo nggak sadar ini, lo bakal terus ngerasa kehilangan padahal mungkin lo cuma kehilangan ilusi. 5 efek unfinished story dan harapan yang masih ada. Lo pernah nonton film yang endingnya gantung, yang bikin lo kesal karena nggak tahu kelanjutannya gimana. Nah, otak manusia itu benci sama cerita yang nggak selesai. Kita pengen closure, kita pengen tahu akhirnya, kita pengen jawaban. Kalau hubungan lo sama dia berakhir tiba-tiba, atau nggak pernah ada kejelasan, otak lo menganggap itu sebagai unfinished story. Dan selama cerita itu belum ada penutupnya, lo akan terus mikirin, terus ngebayangin. Gimana kalau kita ketemu lagi nanti? Gimana kalau dia masih sayang? Dan ini bahaya, bro. Karena harapan itu bisa jadi candu. Dia ngasih lo alasan buat mikirin dia terus. Dan lo jadi susah banget buat buka hati ke orang lain. Karena lo masih nunggu kelanjutan cerita, yang bahkan belum tentu bakal ditulis lagi. Bro, kalau lo masih mikirin seseorang sampai segitunya, itu bukan salah lo. Itu manusiawi. Semua orang pernah ada di fase itu. Tapi yang perlu lo sadar, terus-terusan hidup di masa lalu itu nggak bakal bikin hidup lo berubah. Lo berhak buat bahagia. Lo berhak buat lepas. Dan prosesnya mungkin nggak instan. Tapi setiap hari lo bisa mulai dengan sadar, nerima, dan perlahan lepaskan. Karena hidup lo tuh lebih besar dari satu orang yang udah pergi. Dan lo nggak akan pernah tahu siapa yang bakal datang kalau lo udah bener-bener siap buat buka lembaran baru. Kalau lo suka video ini, jangan lupa buat like, komen pengalaman lo di bawah, share ke temen lo yang masih keinget mantan, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video curhat santai yang dalam kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga hati, bro.